Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya kita meneruskan acara ibadah kita secara online pada pagi hari ini. Terlebih dulu saya ingin membawa kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 27. Sekali lagi, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 27. Begini katanya, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan seterusnya, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Puji Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami baca bersama-sama pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami mohon, biarlah setiap diri kami Tuhan mengerti firman-Mu yang telah kami baca Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tempat dalam hati kami masing-masing Tuhan.
dari anak-anak kami kecil sampai kami yang dewasa Tuhan. Berkatilah setiap dari kami Tuhan. Dan begitu juga Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau telah melindungi, menjaga kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami mendapat kekuatan, kesehatan yang luar biasa oleh karena kasih setiamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seterusnya Tuhan, ibadah raya kami secara online Tuhan, bukalah hati kami Tuhan, bukalah telinga kami Tuhan, biarlah kami benar-benar menikmati firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh Engkau kuatkan mereka, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka Tuhan, karena kami tahu tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yang dalam kelemahan Engkau memberi kekuatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekali lagi Tuhan, berkatilah kami Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengar sebentar nanti Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan minta semua ini. Amin. Lebih baik satu hari di perantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan melindungi
menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Yesus. Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita telah menyembah Tuhan, telah memuji Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi saya sangat yakin bahwa kerinduan kita, semangat kita tetap berkobar-kobar untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menghadap meja Tuhan sebentar nanti. Dan biarlah kiranya kita dipersiapkan hati untuk tujuan itu, supaya kita dapat mengerti tentang kasih cinta Tuhan yang luar biasa, mencintai, mengasihi seisi dunia ini, termasuk Anda dan saya. Dan sebelum itu, kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu, sebab Engkau adalah Allah kami, yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Keajaibanmu, kebaikanmu, kasih setiamu, pekerjaan-pekerjaan besarmu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, kami sangat percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, walaupun situasi dan keadaan berubah. Tetapi kami tahu kasih Tuhan itu tetap sama, dan kami mengalaminya hari demi hari. Bertambah cinta kami kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan akan mengalir terus dalam kehidupan kami. Dan sebentar perjamuan Tuhan kami jalankan untuk mengingat tentang pengorbanan-Mu. Biarlah kiranya kami dapat menerimanya dengan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami dapat mengalami mukjizat Tuhan. Dan begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami belajar juga, akan dapat meneguhkan iman kami untuk mempercayai Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan menghadap meja Tuhan. Dan kita akan membaca di dalam Matius 26 ayat 26 hingga ayat 29. Yang berkata demikian. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata,
ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kita telah menyediakan roti dan air di tempat kita masing-masing. Dan sekali lagi saya akan membaca firman Tuhan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Semua jemaat Tuhan dipersilakan untuk mengambil roti dan memakan bersama-sama. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama kita mengambil bagian, meminum air yang melambangkan darah Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi, bersyukur di atas peristiwa ini yang mengingatkan kita tentang pengorbanannya. Bapa, kami memulangkan pujian syukur kepadamu sebab cinta kasih-Mu telah menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sehingga melalui pengorbanan-Mu ini, tubuh-Mu yang dihancur, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib telah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, sebab begitu Engkau mencintai kami. Dan biarlah kiranya kami dapat belajar kebenaran firman-Mu tentang Engkau sebagai sahabat kami yang luar biasa baik, sebagai Tuhan kami, sebagai juru selamat kami yang tetap memberikan pertolongan, setia menjaga kami. Dan kami mohon supaya kebenaran firman Tuhan sebentar ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami untuk lebih mengenali Engkau dan bersyukur kepadamu setiap masa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita masih belajar di dalam Injil Yohanes dan dalam beberapa pasal sebelum ini. Dan kita telah belajar banyak topik berkaitan dengan Yesus. Dan minggu lepas kita belajar tentang Yesus yang ada di dalam kehidupan orang percaya, di mana diberi gambaran tentang pokok anggur, yaitu Yesus sebagai pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting itu harus tercantum di atas pokok anggur itu, supaya kita dapat mengalami sumber yang sebenarnya bagi kehidupan rohani kita di dalam Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini, kita belajar dengan tema mengenal Yesus sahabat sejati. Mengenal Yesus sahabat sejati. Saudaraku, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat 27. Ada 3 ayat yang sangat penting di dalam seluruh pembacaan itu yang memberi kita mengerti tentang tema yang kita belajar pada hari ini. Ayat itu terdapat di dalam ayat 14, di mana Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Ini dikatakannya kepada murid-muridnya. Dan di dalam ayat 16 dia memberi penekanan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Penekanan yang kuat yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan di dalam ayat 10 dikatakan, tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu kasih Bapa. Saudaraku, melalui 3 ayat ini,
dapat kita menyimpulkan, dapat kita tarik suatu tema seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, mengenal Yesus sahabat sejati. Amin, saudaraku. Saudaraku, di dalam ketiga ayat ini yang dapat menarik ayat-ayat sebelum dan selepas, kita dapat mengerti bagaimana hati Yesus sendiri sangat rindu supaya murid-muridnya dapat menangkap, dapat menanggapi bahwa Yesus benar-benar meletakkan mereka sebagai sahabatnya. Bukan karena mereka memilih Yesus, karena kita tahu bahwa dalam bab-bab sebelum ini ada keraguan-keraguan para murid-muridnya. Bahkan mereka selalu rasa bingung, tidak mengerti sesuatu yang Yesus sampaikan, karena mereka menanggapinya dengan pikiran akal manusiawi mereka. Tetapi Yesus tetap memberikan pengajaran, penekanan, dan dia benar-benar mau agar para muridnya mengerti bahwa mereka adalah sahabatnya, dan Yesus adalah sahabat sejati mereka. Maka kita dapat mengerti melalui perkataan Yesus ini, maka kita dapat menangkap apa standar kasih Yesus itu kepada murid-muridnya. Saudaraku, apakah standar kasih Yesus kepada murid-muridnya yang dia sebut mereka adalah sahabatnya? Dan kita tahu standar tertinggi dari persahabatan, dari terjalinnya pertalian persahabatan yang sangat kuat yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya, tidak lain tidak bukan adalah kasih Bapa surgawi. Standar kasih Yesus itu adalah standar yang tertinggi karena kasih Bapa surgawi yang membuat Yesus dapat menganggap dan menyebut murid-muridnya sebagai sahabatnya. Saudaraku, ini suatu perkara yang sangat indah. Karena Yesus memilih mereka yang 12 orang, walaupun masing-masing mereka mempunyai kelemahan, kekurangan, karakter, pembawaan diri yang tidak menyenangkan. Tetapi dia dapat menyatakan bahwa kasih Bapa itulah sumber dia dapat mengasihi mereka. Kita dapat melihat di dalam ayat 9, 10, 11 tentang sumber kasih Yesus kepada murid-muridnya yang dia sebut sebagai sahabat. Dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Yesus. Karena Bapa mengasihi Yesus selama-lamanya, tidak berkesudahan kasih sayang Tuhan. Kasihnya luar biasa. Dan karena Bapa mengasihi Yesus, maka demikian Yesus mengasihi murid-muridnya. Demikianlah aku juga telah mengasihi kamu, saudaraku. Allah Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi muridnya. Karena sumber kasih itu tidak akan putus, dan kasih Allah Bapa itu mengalir melalui Yesus, karena Yesus adalah wujudnya Allah sendiri. Dan kita tahu, kedatangan Yesus ke muka bumi, berinkarnasi, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, itu menyatakan kasih Bapa surgawi. Sehingga Yesus mengosongkan diri di atas takhtanya yang kudus, dan datang kepada manusia yang hidup di dalam kegelapan, yang telah menolak kebenaran. Tapi kasih Bapa surgawi tetap kekal selama-lamanya. Sehingga Yesus menjadi pusat kasih, dan Yesus menunjukkan kasih kepada murid-muridnya sebagai sahabatnya. Sehingga Yesus meminta mereka supaya tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal dalam kasih Yesus seperti mana Yesus mengasihi mereka. Seperti mana Bapa mengasihi Yesus. Dan tinggallah di dalam kasih-Ku itu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Saudaraku, di dalam ayat 10 juga mengatakan, tinggallah di dalam kasih-Ku, yaitu bila Anda menuruti perintah-Ku, kata Yesus kepada muridnya. Tinggal di dalam kasih-Ku. Sekali lagi dia berkata, aku telah menuruti perintah Bapa-Ku,
dan tinggallah dalam kasihku. Penekanan Yesus berulang-ulang. Tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasihku. Sebab Yesus memberi tunjuk ajar. Yesus memberi teladan bahwa dia adalah sumber kasih Bapa surgawi. Dan dia adalah kasih adanya. Dan dia mau supaya murid-muridnya mengalami kasih Bapa melalui kasih Yesus. Dan mereka harus tinggal di dalam kasih Yesus dengan menuruti perintahnya. Sehingga apa saudaraku? Sehingga sukacita dari Allah sendiri, dari Yesus sendiri, tinggal di dalam kehidupan, memenuhi kehidupan para muridnya. Dan sukacita itu akan menjadi penuh, melimpah-limpah. Amin saudaraku. Kita dapat melihat ayat 12 dan 13 juga mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Berulang-ulang Yesus memberi penekanan, memberi pengajaran. Seperti mana aku telah mengasihi engkau. Dan dia memberi suatu contoh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia memberi petunjuk kepada mereka, pengajaran bahwa aku mengasihi kamu dengan segenap hatiku karena kasih yang bersumber daripada Bapa surgawi, dan aku adalah kasih adanya, maka aku sanggup untuk menyerahkan nyawaku untuk kamu sebagai sahabat-sahabatku. Luar biasa ungkapan Yesus dan pengajaran Yesus dan contoh yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Amin. Dan kita dapat melihat saudaraku, inilah yang akan menjadi pengajaran kepada kita setiap pribadi, supaya kita tahu bahwa standar kasih Yesus kepada murid-muridnya, standar kasih Yesus kepada Anda dan saya, standar kasih Yesus kepada orang-orang percaya adalah bersumber daripada kasih Allah Bapa surgawi, di mana kasih Bapa itu menetap di dalam diri Yesus, dan diri Yesus adalah pusat kasih Bapa, dan Yesus benar-benar menunjukkan kasihnya kepada Bapa dengan menuruti perintah Allah Bapa. Dan itu adalah bukti yang terhebat di dalam kebenaran firman Tuhan yang Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya hari ini. Menuruti perintah Allah, menuruti perintah Allah Bapa, itulah yang Yesus lakukan. Sehingga kasih itu tidak meninggal. Kasih itu menetap di dalam Yesus, sehingga ada suatu masa, walaupun bukan pada waktu Yesus menyebut ajaran ini kepada murid-muridnya, tetapi dia mengarahkan mereka untuk melihat apa yang akan terjadi dalam hidup Yesus, di mana Yesus tergantung di atas kayu salib pada suatu masa, ditolak oleh manusia-manusia yang menolak kebenaran, ditangkap, dibunuh, disalib saudaraku. Pernah ungkapan Yesus di atas kayu salib mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu ungkapan sepertinya Allah meninggalkan Yesus, anak sulungnya, mati di atas kayu salib, di tengah-tengah orang jahat. Tetapi sebenarnya kasih Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus, walaupun dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi kasih itu ditunjukkan melalui kematian Yesus itu, di mana manusia didamaikan dengan manusia sesama manusia, dan manusia dengan Allah Bapa didamaikan melalui kematian Yesus Kristus. Dan kasih Allah itu diperkuatkan lagi melalui kematian Yesus. Bukan Allah meninggalkan Yesus, tetapi memperkuatkan, mengikat semula kasih Allah kepada manusia, manusia kepada Allah. Dan kasih itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Dan itu dikatakan, biarlah sukacitaku ada dalam kehidupanmu, kata Yesus. Saudaraku, bila engkau mempercayai Yesus, bila engkau sudah terima Yesus, bila engkau mengakui Yesus, bila engkau telah menjalani kehidupan rohanimu bersama dengan Yesus, percayalah saudaraku bahwa sukacita yang datang daripada Tuhan, daripada Yesus, mengalir di dalam kehidupanmu. Walaupun di dalam keadaan pandemik yang membuat kita rasa gelisah, takut,
khawatir, risau dan sebagainya. Tetapi bila Anda mengetahui tentang kasih Allah Bapa, tentang kasih Yesus Kristus yang tinggal di dalam hidupmu, maka sukacita itu akan mengalir dari dalam, meluap dari dalam, dan Anda tidak akan terganggu dengan apapun situasi hari yang berlaku ini. Pada hari yang berlaku ini, pada keadaan yang berlaku pada hari-hari ini, Anda mempunyai sukacita yang melimpah-limpah, kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Sebab apa? Sebab kasih Yesus ditunjukkan. Sekali lagi saya kata, kasihnya dia mati di atas kayu salib. Sehingga kasih Yesus ini yang menyerahkan nyawanya, bukti kasih tertinggi, nilai tertinggi. Karena Yesus sanggup berkorban demi sahabat-sahabatnya, demi saudara dan saya. Yesus tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Yesus tidak pernah membiarkan engkau tercari-cari kebenaran, tercari-cari pertolongan. Tetapi Yesus sendirilah pertolonganmu. Sebab sumber dari pertolonganmu adalah sumber kasih yang Yesus terima daripada Bapa Surgawi. Dan kasih itu mengalir dari hidup Yesus. Dan Yesus ada dalam kehidupanmu. Dan Anda harus tinggal dalam kasih Yesus. Amin, saudaraku. Sehingga kita dapat hidup saling mengasihi. Itu yang Yesus mau memberi penekanan. Supaya saudara dan saya saling mengasihi. Ada imbal balik. Saling mengasihi. Yang lebih pertama, Anda mengasihi Allah Bapa dengan kasih yang sungguh-sungguh, segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, seluruh keberadaan hidup, mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan bila kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kasih kita kepada sesama manusia itu akan tetap dan terus mengalir. Dan kita tidak mempunyai pikiran yang jahat terhadap seseorang. Sebab Yesus melihat setiap manusia itu sasaran kasih. Dan Anda adalah sasaran kasih. Anda mengalami kasih Yesus. Anda juga harus meneladani contoh Yesus yang mengasihi semua orang. Amin. Kita melihat perkara yang kedua, yaitu syarat untuk menjadi sahabat Yesus. Ya, Yesus mengatakan, kamulah sahabat-sahabatku, bukan lagi hamba. Aku yang memilih kamu. Dan apakah syaratnya untuk menjadi sahabat Yesus? Syaratnya, saudaraku, di dalam ayat 14, Yesus berkata, harus berbuat apa yang Yesus perintahkan. Itulah syarat untuk menjadi sahabat Yesus. Dan kita melihat ayat-ayat ini. Di dalam ayat 14, 15 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus memberi penekanan bahwa syarat menjadi sahabatnya adalah melakukan apa yang dia perintahkan. Saudaraku, hari ini juga syarat yang sama untuk Anda dan saya menjadi sahabat Yesus. Anda dan saya harus melakukan, berbuat apa yang diperintahkan oleh Yesus, seperti Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya. Saudaraku, bila kita melihat ayat yang tadi, dikatakan bahwa Yesus tidak menyebut mereka sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Kalau istilah hamba pada zaman mereka, hamba itu adalah seseorang yang tidak ada hak, tidak ada nilai langsung, menjadi suruhan, hamba abdi. Dan dia tidak ada kuasa, dia tidak ada hak, dan dia anggap sebagai orang yang terhina, sebagai hamba. Tapi Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Dan itu merupakan perkara yang Yesus tekankan kepada saudara dan saya hari ini. Di mana sahabat yang melakukan perintah Tuhan itu dan melakukan perintah Tuhan itu dianggap sebagai sahabat Yesus. Karena apa, saudaraku? Karena Anda dan saya dipercayai oleh Tuhan. Persahabatan yang sangat terapat erat, sangat karib. Seperti Abraham disebut sahabat Allah,
Saudaraku, kalau Abraham dapat menjadi sahabat Allah, saudaraku, Anda dan saya boleh menjadi sahabat karib Allah. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memang mempunyai perhubungan yang sangat baik dengan Allah Bapa. Dan kita tahu bahwa mereka menjadi sahabat karib Yesus, sahabat karib Allah. Dan hal ini disebabkan mereka menaati, menuruti perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka. Perintah siapa? Perintah Allah kepada mereka. Abraham mematuhi untuk meninggalkan Ur Kasdim, negaranya sendiri, tempatnya sendiri, untuk pergi menaati perintah Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dia tidak melihat, tapi dia percaya. Maksudnya, dia disebut sebagai sahabat sebab dia melakukan perintah Tuhan dan beriman kepada perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, Yesus mengatakan tadi bahwa apa yang dia terima daripada Bapa, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Demikian Yesus menjadi sahabat saudara. Dia menyatakan isi hati Bapa surgawi. Dia menyatakan kerajaan Allah kepada saudara dan saya. Dia menyatakan segala perbuatan-perbuatan besar Allah kepada saudara dan saya. Tiada yang rahasia. Dan dia menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabatnya adalah Anda dan saya bila Anda melakukan perintahnya. Amin, saudaraku. Hal inilah yang membuat kita bersyukur memiliki Yesus sebagai sahabat sejati. Dia menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, dan dia menyatakan itu kepada kita, dan kita dapat mengerti tentang perjalanan hidup kita pada masa-masa seterusnya, pada masa hadapan, sebab dia menyatakan kerajaan Allah kepada kita. Amin. Dan Yesus benar-benar selalu ingin Anda melakukan apa yang dia perintahkan. Dan perintahnya yang Anda perlu lakukan dan saya perlu lakukan adalah kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku, inilah perintah Yesus. Kasihilah seorang akan yang lain. Hari-hari ini banyak orang berusaha untuk mengumpul kaumnya sendiri, berusaha untuk mengumpulkan kerabatnya sendiri, berusaha untuk mengumpulkan suku kaumnya, dan tidak mau keluar daripada lingkungan kaumnya sendiri. Menganggap kaumnya lebih baik, menganggap kaumnya perlu dijaga, menganggap kaumnya lebih tinggi derajat daripada orang lain. Saudaraku, Yesus tidak mengajar perkara itu. Yesus mengajar supaya saling mengasihi. Dan kita tahu ajaran Yesus suatu ketika, di mana seorang Samaria yang baik hati. Ada orang yang sedang dalam perjalanan, kata firman Tuhan. Dia dirompak, dipukul oleh perompak sehingga dia terbaring karena tidak berdaya untuk melawan para perompak. Karena dia dilukai, cedera parah, saudaraku. Dia terbaring di tanah. Cuaca yang sangat terik. Dia berseru, tidak mampu berseru. Dan dia membiarkan, mungkin dia berkata, ajalku sudah tiba. Tapi di dalam cerita itu, saudaraku, kita tahu bahwa ada imam lalu di situ. Bila dia melihat orang yang terbaring, yang luka di tepi jalan itu, dia menyimpang ke jalan lain. Dia menjauhkan dirinya, mengelak, dan dia terus berjalan. Begitu juga orang ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi. Lalu, dan dia melihat, sama seperti imam, dia tidak memperdulikan, dia mengelak, dan dia berjalan terus. Kisah itu kita tahu. Tapi ada seorang Samaria. Bila dia berjalan dalam perjalanannya, dia melihat seorang terbaring di tepi jalan, yang luka parah, sangat teruk, berdarah, berlumuran darah, nyawa-nyawa ikan.
Dia memperhatikan orang itu, jatuh balas kasihannya, dan dia menolong orang itu. Dia mengantarnya ke hospital, dan segala rawatan-rawatan, kos rawatan, dia biayai sampai orang itu sembuh. Saudaraku, Yesus memberi pengajaran kepada muridnya, siapakah yang disebut sesama manusia itu? Dan jawabannya adalah orang Samaria yang menolong sesama manusia. Orang Samaria dianggap orang yang berdosa oleh orang Yahudi, oleh para imam, oleh orang Farisi. Tetapi dia mempunyai hati yang mengasihi sesama manusia. Saudaraku, ajaran ini yang Yesus mau. Menuruti perintah Yesus, menjadi syarat, menjadi sahabat Yesus. Melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus mau Anda menjadi terang dan garam di dalam situasi-situasi kehilangan harapan manusia-manusia yang ada di sekitar Anda. Hari ini mereka mungkin kehabisan makanan. Mereka kehabisan keuangan. Mereka tidak mengalami kasih sayang keluarga mereka. Ada yang dipulaukan, ada yang diketepikan, ada yang dibuang dari keluarga. Dianggap bukan lagi anak. Ada yang dihantar ke pusat asuhan orang tua. Ada orang yang kecewa dalam kehidupan, tidak dipedulikan oleh siapa-siapa. Inilah yang Yesus mau Anda dan saya lakukan. Dalam keadaan dunia tidak ada harapan, Anda dan saya harus mengambil iktibar dengan perintah Yesus ini, supaya saya dan Anda sebagai sahabat Yesus datang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab sumber kebaikan yang kita terima itu adalah sumber kasih Yesus yang kita terima daripada Yesus. Keselamatan yang kita terima daripada Yesus, di mana kita dahulunya orang berdosa, tapi kita diselamatkan oleh Yesus. Maka kita mempunyai sumber kasih, sumber kebaikan, kemurahan hati itu, sumber pertolongan itu yang kita dapat salurkan kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang di sekitar kita. Itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, supaya kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku, selain syarat menjadi sahabat Yesus itu, kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan. Syarat yang kedua adalah Yesus sendirilah yang memilih murid-muridnya. Sehingga Dia berkata di dalam ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jelas, syarat yang kedua menjadi sahabat Yesus adalah Anda dan saya perlu mengenal bahwa Yesuslah yang memilih saudara dan saya, seperti Dia memilih para muridnya, sehingga muridnya dianggap sahabatnya. Bukan muridnya telah memilih Yesus, tetapi Yesus sendiri memilih mereka. Dan demikian juga Yesus memilih saudara dan saya hari ini. Cara Yesus memilih saudara dan saya berbeda-beda, berbeza-beza. Ada yang dipilih, dipanggil, diselamat oleh Yesus di tempat-tempat yang berbeda. Ada orang yang dipilih Yesus untuk menjadi pengikutnya, menjadi orang percaya kepadanya di tempat-tempat yang berbeda. Pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tetapi harus Anda dan saya ingat, selalu ingat bahwa pilihan Allah itu adalah pilihan yang tepat. Memilih Anda dan saya menjadi sahabatnya, menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, menjadi orang yang dicintainya. Itu sebabnya Dia memilih saudara dan saya menjadi orang percaya. Amin. Dan bila Anda menyadari perkara ini, itu adalah syarat yang akan membuat Anda merasa bahwa Yesus benar-benar sahabat yang terbaik. Walaupun di dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari, setiap hari, berulang-ulang kegagalan demi kegagalan kita buat, tetapi kita punya sahabat sejati yang memilih Anda,
telah memilih Anda, dan Dia sanggup untuk mengangkat Anda dari segala apapun situasi dan keadaan. Sebab Dia adalah sahabat terbaik dan sahabat sejati yang memilih engkau dan membawa engkau berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Tujuan pilihan Yesus ini adalah supaya murid-muridnya pergi untuk menghasilkan buah, dan buah mereka tetap. Demikian juga tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara setelah Anda menyadari bahwa Anda dipilih oleh Yesus. Tujuan Yesus dalam kehidupanmu adalah pergi. Seperti perintah amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 itu. Amanat agung yang kita tahu, pergilah memberitakan Injil Tuhan. Pergilah memuridkan. Pergilah menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan, keselamatan dalam Yesus. Saudaraku, hal itulah yang membuat Anda dan saya menjadi alat Tuhan di tangannya untuk menjadi saksi menyampaikan Injil Tuhan. Saudaraku, bila Anda menyadari bahwa Anda telah dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau Anda tinggal diam di dalam keselamatan Anda. Tuhan tidak mau Anda tinggal diam menjadi pengikutnya yang hanya datang beribadah. Hanya membuat persekutuan-persekutuan ibadah, doa di dalam keluarga, dalam lingkungan sendiri. Tapi Yesus minta supaya Anda dan saya pergi keluar dari rumahmu, dari lingkunganmu. Untuk apa, saudaraku? Untuk menceritakan tentang Yesus, tentang kasih-Nya, tentang keselamatan dalam diri Yesus. Haleluya, saudaraku. Penginjilan perlu diaktifkan, perlu dibuat. Saudaraku, berapa kali Anda telah menginjili? Berapa kali Anda telah menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekitar Anda? Kepada jiran tetangga? Berapa tahun kita telah berjiran dengan mereka? Apakah Anda telah menyampaikan Injil Tuhan kepada mereka? Apakah Anda telah menyatakan kasih Anda kepada mereka? Apakah Anda telah menolong mereka? Apakah Anda telah menjadi garam dan terang bagi mereka? Yang Yesus mau adalah Anda dan saya harus menghasilkan buah, dan buah itu tetap terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Amin, saudaraku. Itu sebabnya di dalam khotbah pada minggu lepas tentang pokok anggur, dan kita adalah ranting, dan kita harus berbuah. Karena sumber makanan kita adalah Yesus. Berbuah. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Dan kita perlu menyampaikan Yesus kepada dunia ini, kepada kawan-kawan. Yesus tidak lama lagi akan datang. Saudaraku, jangan berdiam diri. Terus menceritakan tentang Yesus kepada mereka, supaya mereka jangan mati dan kita dipertanggungjawabkan terhadap apa dosa mereka, sebab kita tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Saudaraku, kita mau menyampaikan, sama ada mereka terima tidak terima, itu terpulang. Kita punya peranan adalah menyampaikannya kepada mereka, menyatakan tentang kasih Tuhan, keselamatan dalam Yesus Kristus. Bila mereka tolak, kita sudah lepas daripada tanggung jawab kita. Amin. Itu kata firman Tuhan. Sehingga menghasilkan buah, dan buah kita tetap dalam penginjilan. Maksud saya di sini, bersemangat untuk menyampaikan Injil Tuhan. Lalu di dalam mana situasi sekalipun, kita punya hak langsung meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Yesus adalah pengantara yang benar-benar membawa doa-doa kita dijawab oleh Allah Bapa. Dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kekuatan Allah. Dia adalah Allah sendiri. Kemenangan. Dia adalah Allah sendiri. Pertolongan. Dia adalah Allah sendiri. Penyelamat. Dia adalah Allah sendiri, saudaraku. Dan setiap hari 24 jam, dia tidak pernah melelapkan matanya, tetapi dia menjaga saudara dan saya. Sehingga permohonan dan doa yang kita panjatkan melalui nama Yesus, dengan nama Yesus, maka doa kita dikabulkan, kata firman Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh dan kita tidak perlu mencari nama orang-orang. Kita tidak perlu meletakkan pemimpin dan pastor untuk berdoa bagi kita, karena kita beranggapan bahwa doa mereka lebih power, lebih berkuasa, dan dapat dijawab oleh Allah. Tidak, saudaraku. Saudara
bila Anda mengenal dan mengerti bahwa Anda telah dipilih dan telah dipilih Allah sendiri menjadi sahabatnya, Anda mempunyai hak untuk bersekutu, berhubung terus kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, sehingga doa-doa Anda dikabulkan. Dan itu adalah hal yang paling penting kehidupanmu di dalam persekutuanmu dengan Yesus sejauh mana. Karena Yesus pernah memberi pengajaran kepada muridnya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, waktu dia membawa mereka di suatu bukit untuk berdoa. Dan mereka tidak dapat bertahan dengan Yesus, tidak dapat berjaga dengan Yesus. Dan Yesus berkata, tidakkah kamu dapat berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Tentang doa yang Yesus sebut. Mengapa ini terjadi, saudaraku? Karena murid-muridnya lebih mementingkan perasaan, emosi, keletihan jasmani, fisikal mereka, lebih mengutamakan keenakan, kepuasan diri sendiri, sehingga mengabaikan untuk berjaga-jaga dengan Yesus di dalam situasi yang sangat sukar yang Yesus sedang hadapi. Sehingga 3 kali Yesus datang, mereka masih tidur. Saudaraku, apakah di dalam kehidupanmu pada hari ini engkau tetap masih tidur, tidak bangun, engkau begitu syok, begitu seronok, begitu suka, sudah terbiasa untuk tidur, dan tidak ada masa untuk engkau meluangkan masa berbicara dengan Allah Bapa melalui nama Yesus. Tuhan benar-benar mau Anda kembali. Itu sebabnya Dia telah memilih engkau, supaya engkau menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan itu akan terjadi bila Anda mempunyai hubungan yang erat dan rapat dengan Yesus. Anda mampu dan Anda ada hak langsung untuk berhubung dengan Allah Bapa. Milikilah kasih seperti Yesus. Yesus didengar oleh Bapa sebab Dia memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Karena Dia mematuhi perintah Bapa surgawi, Dia didengar oleh Bapa. Anda dan saya, Anda dipilih oleh Yesus. Dan Anda dan saya harus mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus. Sehingga doa-doa Anda dijawab dan dikabul. Mungkin bukan hari ini, tapi esok. Mungkin bukan esok, lusa. Mungkin bukan lusa, minggu depan. Mungkin bukan minggu depan, bulan depan. Mungkin bukan bulan depan, ujung tahun ini. Mungkin bukan ujung tahun ini, tahun hadapan. Berapa lama pun masa untuk Anda menunggu jawaban Tuhan, tetap memiliki kasih kepada Yesus yang mengasihi engkau, yang memilih engkau. Bukan karena Anda mengasihi Tuhan, sebab Anda melihat mukjizat dan melihat tanda dan mendapat jawaban doa, tetapi Anda mengasihi Dia sebab Dia mengasihi engkau, sebab Dia memilih engkau, sebab Dia tahu bahwa kasihmu kepadanya adalah hal yang sangat penting, dan Anda tidak akan pernah putus hubungan dengan Yesus. Amin. Saudaraku, bila kita mempunyai hubungan dengan Yesus, dan memang kita sudah dipilih oleh Yesus, jangan lupa ini, dunia pasti membenci saudara dan saya. Mengapa, saudaraku? Sebab kita bukan dari dunia ini. Kita dapat melihat ayat ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu, kata Yesus kepada muridnya. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudaraku, ini penekanan Yesus kepada muridnya. Yesus lebih dahulu dibenci oleh dunia dan akan membenci saudara dan saya. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seseorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, jikalau dunia telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya engkau. Jikalau dunia telah menuruti perintahku, mereka juga akan menuruti perkataanmu, kata Yesus kepada mereka. Ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan, dunia akan lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku.
Ini penekanan Yesus, memberi ingatan kepada murid-muridnya bahwa dunia membenci mereka. Sebab apa, saudaraku? Sebab kita bukan berasal dari dunia ini. Ayat 22, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Ditolak oleh orang Yahudi, ditolak oleh orang Farisi, ditolak oleh para ahli-ahli agama. Imam juga menolak Yesus. Berarti bila mereka menolak Yesus, membenci Yesus, apatah lagi dunia di luar kekristenan pada hari ini, sudah pastinya mereka akan membenci saudara dan saya. Karena apa? Karena kita bukan dari dunia ini. Dunia pasti membenci Anda. Sebab apa? Sebab dunia selalu membenci Yesus. Sampai hari ini dunia masih membenci Yesus, menolak Yesus. Tapi ingat kata Yesus, mereka pernah membenci saya dan selalu membenci saya. Mereka juga akan membenci Anda yang menjadi pengikutku, kata Yesus. Mengapa? Sebab kita bukan dari dunia ini. Ingat baik-baik saudaraku, kita bukan dari dunia ini, kata firman Tuhan, kata Yesus. Tetapi lihat, Anda dipilih dari dunia untuk Yesus. Ya, asal kita bukan dari dunia. Memang rancangan Allah pada asalnya, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, rancangan abadi Allah untuk manusia itu adalah hubungan yang erat dengan manusia, dengan Allah. Allah dengan manusia, dan manusia dengan Allah. Dan bila manusia telah jatuh dalam dosa, saudaraku, Yesus memanggil mereka kembali, memilih mereka. Karena dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Itu tujuan panggilan Tuhan, untuk kembali kepada dirinya. Anda dipilih dari dunia ini, itu sebabnya dunia membenci saudara. Karena dunia pernah menganiaya Yesus, dunia juga akan menganiaya kita. Tapi bila ada orang yang menerima Yesus pada zaman Yesus, dan hari ini juga ada orang yang boleh menerima Yesus di dalam pelayanan kita, berarti kita perlu ingat apa yang terjadi kepada Yesus. Dan kita tidak perlu takut dibenci oleh dunia. Itu kata Yesus, ajaran Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Dan bagi mereka yang menolak Allah, yang menolak kebenaran, yang menolak Injil, yang menolak Yesus, mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Berarti bila Anda menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekitar Anda, mereka menolak, mereka sebenarnya menolak Allah, bukan menolak Anda. Jangan berkecil hati. Terus biar buahmu tetap, kata firman Tuhan yang kita baca tadi, supaya terus menjadi penginjil setiap hari, memberitakan Injil Tuhan kepada setiap orang. Amin, saudaraku. Dan bila Injil itu disampaikan, dunia masih menolak, dan dunia tetap di dalam dosa mereka. Walaupun Yesus pada zaman itu melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh siapa-siapapun, nabi-nabi yang tidak pernah dibuat oleh sesiapa manusia yang pernah ada di muka bumi. Di dalam lingkungan orang Yahudi, agama mereka, tidak ada suatu mukjizat yang sangat besar yang pernah terjadi selain Musa. Atas penyertaan Tuhan, Musa melakukan mukjizat. Tapi Yesus datang, dia melakukan mukjizat yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Masih lagi mereka menolak. Berarti mereka tetap dalam dosa mereka. Kalau mereka menolak engkau pada hari ini, mereka tetap berada dalam dosa mereka. Sampai mereka kembali sungguh-sungguh sadar dan kembali menyerah hidup pada Yesus, maka dosa mereka diampuni. Tetap ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Anda akan dibenci oleh dunia ini. Dengan itu, kalau dunia ini membenci Anda, suatu hal yang perlu Anda lakukan adalah berdoa untuk mereka agar mata hati mereka diselipkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah tanggung jawab kita, itulah tugas kita. Dunia membenci, kita berdoa. Dunia mengutuk, kita memberkati. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Saudaraku, matikanlah kejahatan, lumpuhkan kejahatan, musnahkan kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Tidak rugi kita melakukan kebaikan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Memberkati, berdoa bagi mereka. Itulah yang Tuhan mau. Dunia membenci, saudara, berdoa.
Kawan-kawan membenci saudara, berdoa. Jiran tetangga membenci saudara, berdoa untuk mereka. Keluarga Anda membenci saudara, berdoa untuk mereka. Musuh Anda membenci saudara, berdoa untuk mereka. Itu yang Tuhan mau. Karena kita tahu Yesus mengalaminya. Dan Yesus pernah berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Stefanus juga menyatakan perkara yang sama. Bila dia dilempar dengan batu sampai mati, sebelum dia mati dia berkata, ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sepatutnya dan seharusnya ungkapan yang keluar daripada mulut kita bila kita dibenci oleh dunia. Ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Bila ini menjadi doamu, ungkapanmu, maka engkau mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang akan nampak bahwa engkau lain daripada orang lain, dan mereka akan tertarik dan mereka mengetahui siapa yang sebenarnya mengubah hidupmu, cara berfikirmu, cara pandanganmu, sehingga mereka mau benar-benar mau menjadi seperti engkau. Dan sudah pastinya bukan karena engkau, tetapi karena Yesus yang ada dalam kehidupanmu yang boleh mengubah mereka, yang telah mengubah engkau. Dan Yesus berkata, jangan terkejut bila dunia membenci, tapi engkau tetap mendoakan mereka. Amin. Dan kita dapat melihat, saudaraku, sekali lagi suatu penekanan tetap bersaksi. Dan peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam kesaksian kita. Kita dapat melihat di dalam ayat 24 mengatakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Mukjizat yang Yesus lakukan seperti yang saya ungkapkan tadi. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa. Yesus mengulangi perkara itu. Yesus bersaksi melalui perbuatan ajaib yang dia lakukan. Mereka menolak dia. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Walaupun Musa telah diberi hukum Allah disampaikan kepada umatnya, tapi mereka masih menolak dan tidak patuhi hukum-hukum Taurat tersebut. Berarti terus bersaksi, firman Tuhan terus disampaikan. Tetapi suatu perkara yang akan membuat kesaksian itu berbeda. Dalam ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar daripada Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itu perkataan Yesus. Suatu penekanan. Terus bersaksi, saudaraku. Amin. Terus bersaksi, tetap bersaksi. Karena apa, saudaraku? Bila kita bersaksi, mukjizat menyertai kita. Jangan menunggu mukjizat baru kita bersaksi. Firman Tuhan berkata, pergi dahulu, sampaikan Injil Tuhan, maka mukjizat menyertai kita. Jika kita tidak bergerak, tidak pergi, tidak bercerita tentang Yesus, mukjizat tidak akan menyertai kita. Berarti tetap bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus. Mukjizat akan menyertai seperti mana Yesus melakukan mukjizat, dan dia pernah mengatakan bahwa murid-muridnya akan melakukan lebih hebat, lebih besar, lebih banyak daripada yang Yesus lakukan, karena waktu Yesus terbatas bersama dengan mereka. Dan bila Yesus telah diangkat ke surga, dia telah menurunkan, mengirim Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang menyertai mereka. Dan mukjizat terlalu banyak kita lihat. Para rasul melakukan mukjizat dalam kisah-kisah rasul. Bahkan orang percaya yang sedang bergerak dalam daerah penginjilan, mereka melihat dan menyaksikan mukjizat Tuhan terjadi. Bahkan dalam kehidupanmu pada hari ini. Dan kita perlu menyatakan kebenaran Allah, supaya orang mengenal kebenaran Allah. Yaitu kebenaran Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan, bila kita mengenal kebenaran Allah, maka kita dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan. Kebenaran Allah itu membebaskan setiap orang yang terbelenggu oleh dosa, oleh kedagingan, oleh iblis. Kebenaran Yesus inilah yang dapat membebaskan mereka. Amin, saudaraku. Tetap bersaksi. Dan izinkan Roh Kudus berperanan. Izinkan Roh Kudus mengambil tempat di dalam kesaksian kita. Kita harus meletakkan Roh Kudus sebagai penolong setia kita untuk bersaksi. Mungkin kita rasa takut. Mungkin kita rasa berpikir bahwa kita tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menyampaikan Injil Tuhan. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan menolong engkau untuk berkata-kata
tentang apa yang engkau perlu katakan, yaitu Yesus. Amin. Nama Yesus perlu diceritakan, diberitakan. Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan setiap orang harus diberitakan, dan peranan Roh Kudus itu perlu. Saudaraku, bila Anda menyampaikan kebenaran firman Tuhan, letakkan kepercayaan kepada peranan Roh Kudus. Anda sampaikan saja. Jangan terasa takut, jangan rasa susah hati, berpikir apa akan terjadi. Contoh orang sakit, Anda berdoa karena Tuhan meminta Anda berdoa menyembuhkan mereka, tapi tidak ada kesembuhan terjadi. Tapi jangan takut, jangan berhenti. Peranan Roh Kuduslah yang paling penting. Mungkin dia tidak sembuh hari ini, esok, lusa, mujizat Tuhan akan berlaku dalam kehidupannya. Karena Anda meletakkan peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupanmu. Hari-hari di akhir zaman ini, Roh Kudus adalah pribadi yang perlu ada dalam kehidupan setiap pribadi kita. Roh Kudus jangan dikecewakan, jangan didukakan hatinya. Saudaraku, biar engkau dan saya mengguna dan benar-benar berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing engkau untuk menyatakan kebenaran, sebab apa yang dia dengar, dia dapat, yang dia lihat daripada Allah Bapa, daripada Yesus, semuanya disampaikan kepada Anda. Dan kita tahu berita kasih itulah yang dia sampaikan. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan mengalir dalam kehidupan setiap orang yang menerima berita kasih tersebut. Kita harus bersaksi terus-menerus. Anda harus bersaksi terus-menerus. Jangan berhenti. Bersaksi terus-menerus. Bersaksi terus-menerus. Bersaksi terus-menerus. Amin, saudaraku. Itulah penekanan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada Anda pada hari ini. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, kita telah belajar mengenal Yesus sebagai sahabat sejati kita. Dan standar kasih Yesus adalah berdasar kepada kasih Bapa. Itulah standar, nilai tertinggi kasih Bapa. Ditunjukkannya kepada murid-muridnya dan kepada Anda dan saya pada hari ini. Sehingga Anda dan saya dapat belajar syarat menjadi sahabat Yesus adalah melakukan perintahnya. Dan perintah Yesus itu bukan berat. Perintah Yesus itu adalah perintah yang perlu dilaksanakan. Sehingga Anda dan saya menjadi sahabatnya. Karena dia mau benar-benar sahabat yang dipercayai olehnya melakukan perintah yang dia sampaikan. Dan kita jangan lupa, dunia pasti membenci kita. Tapi kita tetap bersaksi tentang kasih dan keselamatan dalam nama Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dan perintah yang Yesus perintahkan kepada muridnya, kepada sahabatnya, kepada Anda dan saya, kepada orang percaya pada hari ini, adalah perintah supaya mengasihi sesama manusia dan berdoa. Itulah yang Tuhan mau Anda lakukan sebelum kedatangannya. Dia mau Anda mengasihi sesama, dan mengasihi sesama itu terjadi bila Anda sudah mengasihi Yesus dan tahu bahwa Yesus telah mengasihi saudara. Dan contoh kasih Yesus inilah yang membuat saudara mampu mengasihi sesama. Dengan cara berdoa untuk memberkati mereka, berdoa untuk memberkati negara, berdoa untuk memberkati sesama, berdoa agar kuasa Tuhan dapat mengalir dalam kehidupan setiap orang yang mau kita jangkau dengan Injil Tuhan. Berdoa. Yesus telah menunjukkan contohnya. Dan sekarang ini, apakah Anda masih berdoa? Apakah Anda masih terjaga-jaga, berjaga-jaga? Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Saudaraku, jangan menyerah kepada kedagingan, tapi menyerah kepada pimpinan Roh Tuhan. Roh Tuhan yang akan membimbing engkau, akan menyatukan rohmu dengan Roh Tuhan, sehingga Anda mempunyai semangat untuk tetap berdoa.
Saya sangat diberkati melalui doa 24 jam yang dilakukan oleh gereja Tuhan yang berada di merata tempat di seluruh dunia. Pendeta Niko, dia menggerakkan doa untuk gerejanya, untuk pengikut Tuhan, untuk umat Tuhan. Bukan saja untuk gereja Bethel Indonesia, tetapi untuk siapa-siapa yang mau berdoa bersama dengan mereka. Dan saya sudah post di dalam, kita punya grup warga. Dan setiap hari mereka terus-menerus berdoa. Dan saya sangat didorong saudaraku melalui semangat mereka ini. Di mana mereka tidak mau hubungan mereka terputus dengan Allah Bapa, dengan Yesus. Tapi mereka membiarkan Roh Kudus bekerja untuk memimpin mereka untuk berdoa, menyembah Tuhan. Saya akan membawa Anda untuk melihat bagaimana doa yang mereka buat. Sudah 1 tahun mereka berdoa, tidak putus-putus, berganti-ganti. Saudaraku, 24 jam, 7 hari 1 minggu, 12 bulan dalam 1 tahun. Dan sudah 1 tahun mereka berdoa. Saya sangat didorong. Dan hal inilah yang kita boleh buat. Mengasihi sesama, dan bila kita mengasihi sesama, kita harus berdoa untuk mereka. Kita saksikan. Ini live, ini live. Mari kita sama-sama. Ini acara terus-menerus 24 jam. Mereka sedang menyembah Tuhan. Inilah yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan di akhir-akhir zaman ini. Di mana kita terbatas untuk datang beribadah bersama-sama. Dengan berdoa di tempat kita. Terlibat dalam doa-doa untuk memberkati bangsa-bangsa. Itu adalah suatu perintah Tuhan untuk Anda dan saya. Haleluya. Kita menyanyi bersama. Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Apakan ku balas segala kebaikanmu, senap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas. Ini memang live, kita menyembah bersama. Kebaikanmu, biar segenap hati kita menyembah Yesus, bersyukur kepadanya selama-lamanya. Saudaraku, bila Anda dan kita semua berada dalam keadaan yang berkurung ataupun tinggal di dalam rumah disebabkan perintah kawalan pergerakan, saudaraku, menyembah bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia adalah hal yang perlu, yang Tuhan mau supaya doa-doa, pujian-pujian, penyembahan itu mengalir daripada hati kita sebab kita mencintai Tuhan yang mencintai kita. Saudaraku, 24 jam, sekali lagi saya sebut, kalau engkau merasa perlu didorong, dikuat, engkau sepertinya sudah mulai pudar semangatmu untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, inilah masa terbaik. Terlibat bersama dengan mereka. Anda masuk di dalam Zoom ini, bila-bila masa Anda akan dapat mengalami hadirat kuasa Tuhan, di mana doa-doa yang mereka panjatkan adalah memberkati bangsa-bangsa seluruh dunia. Dan mereka bergerak dalam suatu gerakan yang tidak pernah berlaku sebelum-belum ini. Kita terbatas tempat, tetapi dengan cara ini adalah suatu penjangkauan yang sangat besar. Penjangkauan global, saudaraku. Tuhan mau Anda dan saya datang kepadanya di dalam penyembahan-penyembahan yang benar, berdoa bersama. Haleluya Yesus.
Dan sekarang ini penyertaan mereka adalah 104. Dia akan bertambah, ada juga kurang, tapi tidak pernah berhenti-henti. Anda boleh masuk di situ dan letakkan nama Anda dan letakkan negara Malaysia. Mari dalam besar hati kita akan berdoa untuk Amerika dan Kanada. Firman-Mu Tuhan, Haleluya, Yesus. Awari 7 ayat 14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan, kami dari Bandung, Amin, dari Indonesia menyatukan diri dengan Amerika, Amin. Kanada di EPP ini. Kau melihat doa-doa yang terlibat. Bapa di surga, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar, mengenali Kau sebagai sahabat kami, dan biarlah kiranya kami dapat melakukan perintah-Mu, membuktikan kami sebagai sahabat-Mu, dan perintah-Mu itu adalah mengasihi sesama manusia, dan juga berdoa bagi mereka, menyampaikan Injil Tuhan, dan kami harus berdoa, dan berdoa, menyembah Engkau, dan menyatakan kasih-Mu melalui kesaksian hidup kami. Dan kami terlibat dalam tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang berbeza dari berbagai gereja di dunia ini. Tapi kami mempunyai satu Tuhan, Kepala gereja yang perlu kami patuhi perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar, dan kami dapat hidup dalam jalan Tuhan. Haleluya, haleluya.